Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Korma yang berbahagia, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita bisa menjumpai Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan ke junjungan agung Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita harap sahabatnya nanti. Sahabat Ramadan yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan satu isu tema terkait dengan bagaimana perspektif Islam mengenai social entrepreneurship. Entrepreneur biasanya diterjemahkan, diartikan sebagai seorang pengusaha yang kegiatannya ditujukan untuk menghasilkan profit yang maksimal. Sebetulnya istilah entrepreneur itu bisa diartikan menjadi makna yang lebih luas, yaitu seorang yang memiliki atau membawa sumber daya, apakah itu material atau bahan mentah, bisa juga capital atau modal, atau kreativitas atau imajinasi. Sumber daya berupa kreativitas atau imajinasi juga cukup penting, karena dengan kreativitas seseorang atau seorang entrepreneur bisa meningkatkan value satu produk atau menghasilkan produk baru atau bahkan menciptakan model bisnis baru yang dapat menghasilkan profit lebih optimal atau lebih maksimal. Kemudian bagaimana dengan social entrepreneur? Social entrepreneur itu bisa diartikan sebagai kegiatan bisnis yang bertujuan untuk kepentingan sosial, kemasyarakatan, dan bisa juga untuk konservasi atau menjaga lingkungan. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah social entrepreneur bisa ditujukan untuk mendapatkan profit? Tentu saja bisa, karena profit itu sendiri akan menjadi pendorong atau menjadi penyebab bagaimana bisnis atau social entrepreneur itu bisa berkelanjutan. Yang menjadi pembeda adalah ketika social entrepreneur atau seorang wirausaha sosial, dia menggunakan profitnya bukan untuk tidak berhenti sampai untuk mendapatkan profit itu sendiri, tapi bagaimana profit itu digunakan untuk kepentingan yang lebih luas, misalnya kepentingan sosial, kepentingan masyarakat, misalnya untuk menolong masyarakat yang kurang beruntung, masyarakat miskin, atau bisa juga untuk konservasi lingkungan, atau bisnis itu sendiri sudah digunakan untuk menjaga lingkungan. Artinya bisnis itu dijaga, bagaimana tidak terlalu mengeksploitasi lingkungan. Sahabat Korma yang berbahagia, ada beberapa contoh social entrepreneurship yang sudah pernah dilakukan atau sudah pernah ada dulu sampai sekarang. Beberapa contoh akan saya sampaikan. Yang pertama, mungkin sahabat Korma pernah dengar nama Muhammad Yunus, salah satu penerima Nobel perdamaian. Beliau adalah salah satu yang mempraktekkan social entrepreneurship. Beliau membentuk satu lembaga keuangan mikro yang membantu para ibu-ibu rumah tangga atau para wanita di Bangladesh yang mengalami kesulitan dalam permodalan. Dengan lembaga keuangan mikro yang sering dikenal dengan Grameen Bank, Muhammad Yunus membantu para ibu untuk menjalankan bisnisnya, tentunya dan untuk memenuhi permodalan yang dibutuhkan. Social entrepreneur yang lain adalah yang bergerak dalam bidang kesehatan, itu di India, namanya Dr. Ving Ataswamy. Dia mendirikan satu klinik kesehatan khusus untuk mata. Dia membantu masyarakat yang kurang beruntung, yang matanya mengalami gangguan. Dengan bisnis ini dia mendapatkan keuntungan dan juga bisa berkontribusi secara sosial. Kemudian ada juga social entrepreneur yang lain, yaitu founder Halsey yang bergerak. Nah, ini bisnis ini sangat menarik karena bisnis ini digunakan memang secara khusus untuk menjaga lingkungan.
Jadi di sini ditujukan bagaimana mendaur ulang produk-produk yang sudah tidak terpakai. Dalam ini adalah tekstil, sehingga produk tekstil yang tidak terpakai didaur ulang itu untuk menjadi produk baru lagi. Kemudian ada lagi yang dipraktekkan oleh Mike Rivers. Dia menciptakan social entrepreneurship. Tujuannya adalah untuk membantu para petani, dan petani kopi. Caranya bagaimana? Dia membuat suatu industri atau membuat suatu perusahaan, di mana perusahaan ini tujuannya adalah menjamin bagaimana permintaan terhadap output atau hasil panen kopi itu tetap berlanjut, sehingga petani tidak kesulitan, dan petani kopi tidak kesulitan untuk memasarkannya. Tentunya dengan harga yang kompetitif, dengan harga yang memberikan keuntungan bagi para petani. Sahabat kurma yang berbahagia. Kemudian lalu apa social entrepreneurship yang di Indonesia? Sebenarnya kita bisa lihat contohnya, yaitu banyak sekali pengasuh pondok pesantren yang menjalankan bisnisnya, dan bisnis ini sebetulnya bisa dikatakan sebagai social entrepreneurship. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, bisnisnya tidak berhenti pada pengumpulan profit, tapi bagaimana profit itu digunakan untuk kepentingan yang lebih besar lainnya. Keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan wirausaha yang ada di pesantren digunakan untuk menopang kegiatan pendidikan, kegiatan dakwah, bahkan menolong santri yang mungkin kesulitan untuk membiayai selama dia menjadi santri. Nah, ini contoh-contoh social entrepreneurship yang ada. Sahabat kurma yang berbahagia, kemudian apa relevansinya social entrepreneurship dengan Islam? Dalam perspektif Islam, menjadi seorang wirausaha itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang, seorang bisnismen. Beliau menganjurkan umatnya untuk menjadi umat yang mandiri, yang kuat. Salah satu cara menjadi umat yang kuat, mandiri adalah dengan menjadi seorang entrepreneur. Tentunya menjadi seorang entrepreneur yang sesuai dengan kaidah atau prinsip Islam, melihat halal haram, kemudian tidak merugikan orang lain. Salah satu prinsip dalam Islam adalah ketika seseorang mendapatkan rezeki, misalnya dari bisnis, mendapatkan keuntungan misalnya, maka ada bagian orang lain dalam profit tersebut yang harus diberikan kepada orang lain, kepada pihak lain, atau yang harus ditunaikan. Contohnya dalam nilai zakat. Atau bisa juga seorang entrepreneur bisa membagi dalam bentuk infak atau sedekah. Prinsip lain dalam Islam adalah dalam bisnis tidak boleh merusak lingkungan. Hal ini seperti perintah Allah atau peringatan Allah dalam surat Al-Quran, dan Quran surat Al-Araf 200 Al-Baqarah 205 dan Al-Araf 56. Di dalam surat tersebut menyatakan bahwa melarang kita berbuat kerusakan di muka bumi dan melarang kita mengeksploitasi sumber daya alam atau merusak tanaman atau melakukan perburuan atau mengeksploitasi binatang, karena itu akan mengancam kebinasan. Allah tidak menyukai itu. Sahabat kurma yang berbahagia, sehingga ketika kita mencoba melihat social entrepreneurship dalam kacamata Islam, kita bisa lihat bahwa nilai value yang ditawarkan dalam social entrepreneurship itu sama halnya dengan value nilai yang sudah ditetapkan dalam Islam. Sehingga boleh dikatakan bahwa social entrepreneurship tentunya sejalan dengan Islam. Bahkan social entrepreneurship itu merupakan pengenjawantahan atau praktek dari prinsip-prinsip bisnis menurut Islam. Sahabat kurma yang berbahagia, sehingga ketika seseorang muslim menjadi seorang wirausahawan, tentunya seharusnya dia juga menjadi seorang social entrepreneurship. Tentunya ketika dia mempraktekkan apa yang sudah diperintahkan dalam Al-Quran, hadis, atau apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sahabat kurma yang berbahagia, kiranya itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa sampai pada akhir Ramadan sehingga kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.